Waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan Bang Adrianus. Baik, terima kasih Bang Stephen. Baik, karena sudah tiba waktunya kita akan mulai ibadah persekutuan kita di Komsel NYG pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau sapa kita dulu semuanya. Shalom. Selamat malam. Shalom, Baik, selamat puji malam. Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita semuanya. Dan malam hari ini kita kembali lagi berjumpa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau mengundang teman-teman, kita tundukkan kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami kembali lagi bersama-sama dengan teman-teman youth yang ada di Komsel Kemenangan ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah Komsel kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nantinya. Biarlah kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguatkan setiap hati kami, memberkati kami semuanya Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan turunlah atas kami semuanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan praise and worship pada malam hari ini, dan terlebih-lebih bagian media dan multimedia. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati, dan terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
takut, sebab Kau sertaku. Satu-satu bimbang Kau di dalamku, satu-satu cemas Kau penghiburku, satu lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus baik, Yesus baik, Kau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Haleluya. Ampunilah kami Tuhan dengan kuasa dan Kudus-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik, Yesus. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh,
Yesus. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Lagu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu kepadamu ya lagu kepadamu ya lagu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya Tuhan kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan dan bertepuk tangan buat Tuhan pada malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap bibir mulut kami Tuhan. Berkati puji-pujian kami pada malam hari ini. Menyerah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Semuanya masih bersuka cita. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Malam hari ini mari kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Setelah kita katakan hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mungkin teman-teman ada di antara teman-teman yang mau bersaksi cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya akan persilakan. Ada yang mau bersaksi cinta kasih Tuhan? Ini Bang Visa ini senyum-senyum. Bang Halawa, mungkin Bang Duru, Bang Zagete, Kak Gaho, Kak Bulele, Kak Gea, monggo. Bye-bye Manuk. Bye Manuk. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin hari ini tidak ada, dan saya berharap minggu depan lebih banyak lagi yang mau bersaksi cinta kasih Tuhan. Amin. Ya, baik, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk ditaburin oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada kita pada malam hari ini. Dan mari kita akan memuji Tuhan lagi yang mengatakan Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali kita katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hendak kita tenangkan hati serta pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Allah yang kami sembah, yang kami kenal, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memeluk kami, Tuhan telah merengkuh setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah hidup bersuka cita di hadapan Tuhan pada saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan, dan berbicaralah kepada kami Tuhan lewat sabda-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang ditaburkan pada malam hari ini, menjadi sumber pengetahuan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap menjalani hidup ini. Tuhan Yesus,
Uh, Baik, selamat malam semua Yahobo. Ya, oh. Yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Khotbah pasal 11 ayat ke-9. Sekali lagi dari kitab Pengkhotbah ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam mudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Sekali lagi saya bacakan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutlah keinginan dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Di sini pembacaan pada malam hari ini, tentu kalian bertanya-tanya ya, siapa Pak Pendeta yang menyampaikan renungan kepada kita pada malam hari ini. Dan pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah nanti abang kakak sudah mengenal saya, maka jangan lupa untuk disayang-sayang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Kasih Arola Iya. Saya berasal dari Wange, Kecamatan Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat. Dan saat ini saya bertugas pelayanan di kawasan Kabupaten Nias Induk, bertempat di Sogai Adu. Saya masih belum berkeluarga atau masih belum menikah. Jadi saat ini masih setia menjomblo, menyendiri. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ada ibu pendeta yang selalu menemani, yang duduk di samping saya untuk melihat dan menyaksikan kegiatan kita pada malam hari ini. Sampai di sini perkenalan singkat. Jika ada nanti yang masih penasaran dengan kami, bisa menghubungi kami lewat nomor WA dan bisa juga mengikuti atau meminta kepada Abang Alius Halawa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada pembacaan firman Tuhan yang baru kita dengar pada malam hari ini, maka saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu The Power of Youth. Sekali lagi, The Power of Youth. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan pemuda. Seringkali pemuda identik diterjemahkan oleh banyak orang, yaitu sebagai bunga-bunga gereja. Pemuda seringkali dilambangkan atau disimbolkan sebagai tiang-tiang gereja. Bahkan pemuda sering dijuluki sebagai lampu-lampu gereja yang indah. Dan seringkali disuarakan bahwa pemuda itu adalah sesuatu kekuatan di dalam sebuah gereja. Maka Bapak Ibu, hal itu tentu kita sebagai anak-anak muda Kristen sangat bangga, sangat senang, bahkan bersukacita dengan julukan seperti begitu. Namun yang menjadi pertanyaan sebagai kita pemuda, apakah kita pemuda-pemudi telah hidup dalam sebutan di atas itu? Itu poin pertama. Kedua, apakah kita sebagai muda-mudi sudah bisa kita dapat mempertanggungjawabkan
ungkapan atau kalimat atau perkataan seperti begitu. Firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Artinya sebagai kita pemuda, hendak kita mempergunakan kekuatan kita, hendak kita mempergunakan pola pemikiran kita ini dalam bentuk apapun. Asalkan kita bahagia, asalkan membawakan sesuatu dampak yang baik menurut kita. Tetapi harus kita ketahui bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau dalam penghakiman. Dalam berarti ibarat kita menanam sebuah tanaman. Kita menanam dengan baik, maka kita akan memanen buah yang banyak. Namun jika kita juga menanam dia asal-asalan, maka kita tidak memanen buah apa-apa. Begitu juga di dalam kehidupan kita, begitu juga di masa muda kita sebagai pemuda-pemudi. Kalau itu yang kita taburkan adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam Taurat Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tetapi jika selama hidup kita memperlayakan dalam hal-hal dunia yang disodorkan oleh dunia ini, maka selalu ada dampaknya bagi kita, ada penghakimannya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sebagai pemuda-pemudi berhati-hatilah dalam bertindak. Berhati-hatilah dalam melakukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita bersandar di dalam pengertian kita sendiri. Dan jangan kita bersandar dengan wawasan luas kita. Sehingga kita sebagai anak muda, seringkali kita tidak mempergunakan kekuatan ini menjadi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ini adalah berbicara tentang pemuda. Kalau kita memperhatikan di abad ke-21 ini, yang paling bergoncolak di dalam kasus adalah pemuda. Kalau kita memperhatikan mulai dari Pulau Nias, mulai dari kota Medan, mulai dari kota Jakarta, dan seluruh Indonesia, yang selalu membuat onar, yang selalu membuat kasus adalah pemuda-pemudi. Kenapa hal seperti begitu terjadi? Karena mereka tidak memberikan hidup dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tidak mengizinkan Roh Kudus Tuhan berotoritas sekaligus membentuk karakter mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sebagai kaum milenial, kita sebagai generasi-generasi emas, kita sebagai generasi-generasi yang sedang berkarya, marilah kita bersukaria. Tetapi kita harus mengingat bahwa sukaria itu apakah menjadi sesuatu kemuliaan Allah? Apakah menjadi sesuatu keanggungan bagi Allah? Atau hanya karena egoisme kita sendiri, hanya menjadi pemuas hasrat kita dan keinginan kita sendiri? Bapak Ibu, seringkali kita sebagai pemuda, kalau saya perhatikan khususnya ini berbicara di kontekstual Nias. Kalau anak-anak muda di Pulau Nias yang saya sering perhatikan,
kalau hari-hari Minggu itu mereka mempergunakan sebagai waktu untuk refreshing atau jalan-jalan atau berkumpul-berkumpul bersama dengan kawan-kawan lain. Bahkan seringkali pemuda-pemudi kalau kita perhatikan mereka sering ada di tepi pantai pada saat ibadah. Bahkan seringkali pemuda-pemudi di tengah-tengah khotbah mereka melarikan diri untuk mencapai apa yang menjadi keinginan mereka. Sebenarnya hal itu tidak salah. Firman Tuhan juga menegaskan oleh kita pengkhotbah. Di situ dia katakan, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Artinya Alkitab ini memberikan sesuatu kebebasan bagi kita, tidak mengikatkan diri. Tetapi pada endingnya ada konsekuensinya, yaitu di saat nanti penghakiman, kita akan menemukan dan kita akan mendapatkan apa yang kita telah perbuat di masa muda kita. Bapak Ibu, ada satu buku yang saya baca, memang karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Judul buku itu adalah Pewahyuan Surga dan Neraka. Dan di dalam sebuah buku itu, di situ dikatakan bahwa di saat saya melihat orang-orang yang ada di neraka, dan apapun aktivitas mereka di atas bumi, itulah yang terjadi di neraka bagi mereka. Dia memberikan contoh. Di neraka itu di dalam mimpi saya melihat orang yang sering mabuk-mabuk di masa mudanya. Dan di neraka itu ada meja bagi dia, ada botol di hadapan dia. Dan di dalam isi botol tersebut ada api. Dan di saat dia meminum isi dari botol itu, di situ dia terbakar. Setelah saya memahami dan setelah saya mencerna dengan logika saya sendiri dan saya sangkut pautkan dengan kitab pengkhotbah ini, itulah dampak yang kita perbuat di masa ada di dunia ini. Kedaya ita ononi halawa bada ene tatana seki batapa si buah seki batatana zila seki baba aurida adene bataba si gidania buah sila seki. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak muda Nias, marilah kita mulai introspeksi diri, mulai kita berbenah diri, mulai kita bertanya kepada diri sendiri dengan mengatakan, apakah saya di masa mudaku saya telah mempergunakan kekuatanku ini untuk menjadi kemuliaan Tuhan? Apakah di masa mudaku ini, apakah benar-benar saya ini telah memberikan hidup ini, rohku ini menjadi sebuah ungkapan syukurku bagi Sang Pemilik kehidupan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang paling menakutkan di sini dia mengatakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Elohania tezofuzofu dan yahoda haivisa lala vekoli da tobaguli danuar. Isofu ha uga kilo zino evalua jiseki. Hawa oya zino evalua jiseki na ira enonilo walangi da iwa ubada. Hawa oya zino ekau niniha bawangi ila taromaligu. Bahwa oya niha sino ohe bahaga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali di mana pada malam hari ini memberikan kesempatan bagi saya secara pribadi Pendeta Kasih
untuk membagikan sebagian dari isi firman Tuhan. Tetapi semoga kita yang telah hadir benar-benar kita harus fokus, kita harus menghidupkan, dan kita harus mengatakan, biarlah firman ini menjadi sesuatu benih yang baik bagi kehidupan saya. Artinya, yang bisa mengubahkan hidup, yang bisa membentuk hidup, dan yang bisa membuat kita dekat lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya perhatikan di sini ada banyak anak-anak muda yang masih power, yang masih berkarya, yang masih berjuang dalam hidup mencapai segala sesuatu. Ingat, jangan fokus apa yang menjadi, yang akan lenyap dalam dunia ini. Jangan terlalu fokus apa yang membuat hilang dalam dunia ini. Tetapi fokuslah, pandanglah, kuasailah apa yang menjadi kemauan dan keinginan sang pemilik kehidupan dalam pribadi. Na kedano matua, na ero-ero hari Minggu hema badanoni hadae jisoba Jakarta, sisoba Bekasi, sisoba Bandung, bahkan tadi ada Pak Jebua dari Surabaya. Asese bada eta oguna-guna usi ke hangalu hari Minggu ada skater. So permainan online bah HP ada skater. Tetapi ingat, firman Tuhan tidak akan melarang semua hal itu. Firman Tuhan memberikan kebebasan bagi kamu, tetapi hati-hati. Karena nanti di saat itu Allah tidak menerima suap, Allah tidak menerima uang, Allah tidak menerima sesuatu permohonan supaya Anda diselamatkan. Tetapi apapun yang kamu telah perbuat di masa mudamu, engkau akan menanggungjawabkan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya seringkali menentang karya-karya Roh Kudus yang sering berkata-kata di dalam hati saya. Seringkali saya berlari dari hadapan Tuhan walaupun saya seorang hamba Tuhan. Itu adalah karena manusiawi. Tetapi hendak secepatnya kita memiliki kesadaran, pengakuan, serta pertobatan. Supaya hal itu tidak akan membuat kita jatuh di dalam maut tanpa kita menyadari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan ini dan di dalam tema yang mengatakan the power of youth, kekuatan pemuda, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yaitu 1, masa muda adalah masa bahagia. Dalam arti, pergunakanlah masa mudamu untuk diisi oleh hal-hal yang positif. Sekali lagi, pergunakan dan pergunakan masa mudamu dalam hal-hal yang positif. Cenderung da uga narkoba, cenderung da uga seks bebas, cenderung da uga berminum-minuman beralkohol. Tetapi izinkan hal-hal yang positif bekerja di dalam kehidupanmu di masa mudamu. Itu hal yang pertama. Kedua, masa mudamu adalah masa jaya. Carilah apa yang membuatmu bahagia. Carilah apa yang membuatmu menjadi orang yang terpandang. Tetapi ingat, pondasikan dengan takut akan Tuhan. Anda jaya, Anda luar biasa. Ingat, pondasikan dengan takut akan Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah masa muda adalah masa berkarya.
Artinya marilah berjuang, marilah mengejar apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi sesuatu harapan. Mari kita kejar, mari kita berkarya. Tidak jadi masalah. Tetapi pergunakan sebaik mungkin masa mudamu untuk karya. Seringkali anak-anak muda di zaman sekarang ini, mereka berkarya untuk menjatuhkan orang lain. Mereka berkarya untuk membunuh orang lain. Mereka berkarya untuk memukul mental orang lain. Tetapi hati-hati, yang berkarya yang saya maksud di sini adalah hendak kita berkarya untuk banyak orang, untuk diri sendiri, dan untuk keluarga. Bai tobali busi-busi dede zatua hadia ia jitobali go hitededa. Babai tobali busi-busi dede niha samedongo he iwisa go hitededa ade babanere elia ulida. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini mungkin hambanya terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bila kita mengizinkan Roh Kudus Tuhan berkarya bekerja di dalam hidup ini, maka kita akan memiliki kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Satu titip pesan kepada pengurus youth ini, saya mengatakan tetaplah kalian kuat, semangat, dan menjadi garam serta terang baik di Indonesia, di Pulau Nias, dan bahkan seluruh dunia. Suarakanlah kebenaran Injil, suarakanlah kebenaran Tuhan, dan suarakanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun hambanya terbatas, namun kuasa Tuhan tidak akan tinggal diam berkata-kata di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah membimbing kami, dan Tuhan telah memberikan kebahagiaan sukacita bagi kami pada malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, ada banyak kami sebagai anak-anak muda, seringkali kami mempergunakan kekuatan hidup kami ini untuk tidak mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini menjadi sesuatu motivasi, kekuatan, sumber pengetahuan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah menjadi sesuatu sumber penolong kami dan sumber kebahagiaan kami. Hamba-Mu Tuhan berhenti berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengizinkan Roh Kudus Tuhan untuk berkarya berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Kasilaya buat firman-Nya pada malam hari ini yang telah menguatkan kami sebagai anak-anak muda atau youth generation. Teman-teman, ingatlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Mari kita tetap pemuda yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan jangan seringkali kita menggunakan kekuatan kita itu, tetapi mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, terima kasih Pak Pendeta Kasilaya buat firman-Nya yang telah memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini mari kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita jadikan ini bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat,
Seperti biasa, ini Pak Ketua, ini kita menyanyikan satu pujian dulu atau langsung ke doa Ya. syafaat atau gimana? Pimpin lagu dulu, pimpin lagu pujian baru nanti masuk ke doa syafaat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dan Sama. teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan menaikkan puji. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu Tuhan oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, sejati walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiratmu. Selanjutnya saya serahkan kepada bahwa kita dalam doa syafaat. Kita serahkan kepada pendoa syafaat. Oke, baik. Baik, kalau jika di antara teman-teman ada yang perlu doa-doa yang di permulaan yang perlu didoakan, baik. Jika tidak ada, kita langsung saja dari pokok-pokok doa kita yang sudah dibagikan oleh ketua kita untuk malam hari ini, dan kita berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat untuk malam hari ini. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan yang kau berikan kepada kami. Dan pada saat malam ini juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami semua yang hadir malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam ini juga kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Pada saat malam hari ini Tuhan, hamba berdoa buat untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu biar bangsa ini dipakai oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, bahkan aparat keamanan, kepolisian, TNI Polri. Tuhan berkati senantiasa sehingga mereka diberkati, berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga Indonesia ini makin jaya dan diberkati oleh Tuhan, sehingga Indonesia ini memiliki kemajuan daripada Engkau Tuhan. Berkati juga untuk buat gereja yang ada di Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sehingga di Indonesia ini banyak gereja-gereja yang bertumbuh, banyak gereja-gereja yang selalu banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus hamba percaya bahwa gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia
dipenuhi jiwa-jiwa baru. Kami percaya walaupun saat ini banyak orang-orang yang menghalangi, banyak orang-orang yang saat ini untuk tidak mau mendirikan setiap gereja di setiap daerah, kami percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan bagi kami semua. Ini adalah rencana Tuhan bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk bagi Indonesia kami, sehingga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini makin bertumbuh, semakin banyak kesulitan yang kami alami, bahkan gerejamu semakin maju dan berkembang. Oleh sebab itu kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap keluarga kami masing-masing yang ada di Nias, bahkan yang saat ini kami berpisah dengan mereka, berkati di masa tua mereka, berkati juga untuk kesehatan mereka dalam nama Yesus. Walau saat ini juga orang tua kami mengalami kesulitan ekonomi, kami percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka juga dalam nama Yesus. Berkati setiap tangan-tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, hamba percaya bahwa Tuhan juga memberkati. Dalam nama berkati juga untuk kesehatan mereka, dan juga berikan kemampuan, kekuatan baru dalam kehidupan mereka, dan mereka juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh keluarga besar kami yang kami tinggalkan untuk saat ini. Hamba percaya Tuhan menyertai mereka, hamba percaya Tuhan selalu melindungi mereka, dan bahkan juga dalam perjalanan mereka, bahkan dimanapun mereka berada, hamba percaya Tuhan senantiasa untuk memberkati. Dan pada saat malam hari ini Tuhan berdoa juga untuk Komsel Energi ini, Tuhan berkati sehingga ke depannya bertumbuh maju dalam nama Yesus, dan sehingga Komsel ini juga melalui Zoom-Zoom yang kami laksanakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang selalu untuk mengubahkan setiap hati orang-orang yang ikut dan yang melihat Zoom kami ini malam hari ini. Hamba percaya bahwa NG makin berkembang ke depannya dalam nama Yesus. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat setiap misionaris dan penginjil-penginjil yang saat ini memberitakan Injil-Mu bagi seluruh manusia yang ada di bumi kami. Hamba percaya berikan kesehatan bagi mereka, Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan hikmat bagi ke seluruh kehidupan mereka, berkati kehidupan mereka, baik dalam setiap perjalanan mereka. Hamba percaya melalui setiap misionaris yang ada di Indonesia ini, Tuhan pakai kehidupan mereka, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan selalu membuka jalan keluar bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang hadir dan yang ikut Zoom di malam hari. Tuhan berkati juga kesehatan dan berikan juga kemampuan bagi mereka, berkati setiap pergumulan mereka untuk malam hari ini. Apa percaya apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjawab tempat pada waktunya. Kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang setia kepadamu, setiap orang yang selalu berharap dan terus berharap kepada Tuhan, hamba percaya bahwa Tuhan senantiasa membuka jalan keluar bagi kami yang hadir di Zoom ini. Hamba percaya berkati setiap pekerjaan mereka, dan berkati juga setiap yang kuliah, bahkan yang sudah berkeluarga, berkati dalam setiap keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati kesehatan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Hamba percaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pengurus. Barangkali ada pengumuman dari para pengurus semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan. Doa berkat dulu ya kayaknya. Doa berkat dari Pendeta Kasila, ia baru nanti pengumuman kayaknya. Ya, langsung doa berkat dulu, nanti habis itu baru pengumuman. Ya, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Kasila ia untuk menutup ibadah kita ini, dan sekaligus nanti doa berkat untuk kita semuanya. Kami persilakan. Berdoa lagi ya Pak. Doa berkat penutup. Doa penutup Pak. Pendeta. Baik, mari kita tenangkan hati serta pikiran kita. Datauno gededu da mangada itam apefu. Sawagalo pa umasima suaya notola faluka anda aga ba ibadedu.
ba fa ebua ba omasime ba ba orima pairi ke bazimanina tesuaya no somo somo soto denda aga bajilara tesuaya fa bali balinda aga ba maandre ba tolosa gehau sanolo ba sokubalo ya aga ma afif ia esa inda aga omuso dodema ba obawa dodema menoma to oga batangau padelo balangi ama no manganda aga babateno no Yesu Keriso babatege hau ni amunia ia do data ono go dede data tema hobu hobu ia mufabu amilo balangi ama si soba jorugo ia murorogo ba aurimi si bohoso eta Yesu Keriso ba ia mufafa auri bano somi da Roma lina sinduhu andro ehehaniani amuni ya duhu. Amin, amin, amin. Ya duhu. Amin. Lau Bapak Begino terkera pengurus mungkin so siapa Feheden ini sampai kedra pengurus kedra anggota FEFU Pak Mabegino. Oke, untuk maaf untuk media di stop ya, untuk rekornya di